لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
bihim aminu ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan takzimi Ibu Nyai Harla Nurida, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Wardatul Jannah, yang kami hormati Al-Ustadz, yang kami hormati Ustadzah Isnaini, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus dan anggota Majelis Taklim Wardatul Jannah, para undangan warga sekitar serta yang kami sayangi dan banggakan, adik-adik yatim yang hadir pada hari ini membawa berkah bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah serta nikmat sehatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara tasyakuran akikoh Ananda Arka Abdillah Faras sekaligus santunan anak yatim dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan, sambutan, mauidhah hasanah, sholawat tiba, prosesi santunan anak yatim, doa penutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga acara berjalan lancar dan membawa keberkahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Wardatul Jannah kepada Ibu Nurmawati, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Saya yakin panjenengan mulai tadi berjibaku menyelesaikan pekerjaan rumah di dapur. Dan sekarang sempat duduk di sini dengan wajah bahagia karena sudah meninggalkan sarapan untuk bapak dan anak-anak. Kemudian marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat Allah kita bisa duduk bersama-sama anak-anak yatim di depan kita. Pagi ini ada 3 acara. Yang pertama yaitu akikoh untuk Ananda Arka. Semoga dengan diakikohnya anak Ananda ini membawa berkah baginya, menjadikan anak yang soleh, berguna bagi agama nusa bangsa dan bisa membanggakan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu acara rutin sholawatan di RT kami. Terus yang ketiga adalah acara yang sangat mulia yaitu mengadakan santunan anak-anak yatim. Saya teringat tahun lalu kita juga melaksanakan ini ya di wilayah sana. Kemudian sekarang kita bisa melaksanakan lagi. Saya ucapkan terima kasih atas semua pengorbanan ibu-ibu semua, baik tenaga, biaya maupun waktu yang sudah disisihkan. Karena dengan acara ini ada hal yang sangat mulia yang mana kita nanti akan mendapatkan mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah. Barang siapa yang mencintai anak yatim maka nanti di surga akan berdampingan dengan saya seperti jari tengah dan jari telunjuk. Dan semoga acara ini bisa berlanjut karena yang namanya menyantuni itu tidak hanya sekali hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita masih bisa melaksanakannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya ini terus terang demam panggung ini. Jangan demam. Saya biasa menghadapi anak-anak, sekarang menghadapi emak-emaknya jadi grogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kini tiba saatnya kita mendengarkan siraman rohani dan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Harla Nurida. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Harla Nurida kami persilakan. Sini aja, duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Hajat, Ibu Mistin beserta putrinya Ustazah Eka Wulandari yang pada hari ini sangat berbahagia walaupun dalam keadaan duka dalam masa idah. Saya juga menyampaikan bela sungkawa atas kepergian beliau, Bapak Mistin, teman sekelas saya dulu di waktu MTS. Beliau melanjutkan sekolahnya, saya melanjutkan ke pondok pesantrennya.
Kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah yang terus mengalir keberkahan kita ila yaumil kiamah. Silaturahmi ini yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, para ustadz, ustazah, ketua majelis taklim Wardatul Jannah, ibu-ibu penggerak hadroh, dan masyarakat sekitar yang hadir pada pagi hari ini, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai. Dan tak lupa pula kami menyapa atas kehadiran Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan gitu, Kelurahan Bonsari Kulon, yang dalam hal ini akan mengambil foto-foto sebagai laporan, yakni dalam prokernya PKBN Bu. Ini termasuk juga gotong royongnya di masyarakat. Pertama, kami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini dengan suasana yang bahagia ini kita oleh Allah dipertemukan dalam satu tempat, Pak, insya Allah yang penuh mubarakah, tempat yang dianugerahi oleh Allah, insya Allah penuh maghfirah, tempat yang dianugerahi oleh Allah, insya Allah penuh hidayah dan rahmatnya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir revolusi zaman, yang membawa kita umat Nabi Muhammad ini kepada ilmu. Satu zaman yang penuh dengan ilmu, satu zaman yang penuh dengan peningkatan keimanan kita kepada Allah, satu zaman yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang tidak hidup di zamannya Rasulullah, mudah-mudahan kelak kita tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan berkumpul dengan baginda Rasulullah berkat syafaat beliau. Amin Allahumma. Para ibu nyai, para ustazah, para ketua majelis taklim beserta anggota dan warga sekitar yang saya hormati, sebelumnya kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kesediaannya untuk kami bersama-sama belajar di tengah-tengah panjenengan, mengulang kembali apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita jalankan di tahun-tahun kemarin, di momen yang penuh bahagia ini, yakni di bulan Muharram, yang di mana-mana sudah dirayakan, di mana-mana sudah digemilangkan, di mana-mana sudah diramaikan, di mana-mana sudah diagungkan yang namanya bulan Muharram. Karena ini disebut adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Di mana momen ini adalah mengangkat kita hamba-hamba Allah untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah dengan mewariskan ilmu-ilmu kepada anak keturunan kita, yang awalnya itu adalah dari guru-guru kita, dari para kiai, para ulama, para ustazah dan para bunyai kita yang sampai sekarang ini kita lestarikan. Ini adalah satu contoh yang mana baginda juga mengajarkan, mencontohkan kepada umatnya untuk melestarikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha fil yaumil akhir fadzakarallahul katsira. Katanya, sudah banyak contoh-contoh yang aku berikan, yang aku wariskan kepada umatku, agar kelak umatku melaksanakan apa yang telah aku contohkan. Di bulan Muharram ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan kita, untuk membuka masa depan kita, meninggalkan masa kelam kita. Mudah-mudahan tahun-tahun kemarin ini adalah tahun yang tidak merugikan kepada kita,
dan tahun depan adalah tahun yang membanggakan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu puasa Bu kemarin? Puasa alhamdulillah, sehari, 2 hari, 3 hari? 2 hari alhamdulillah, 1 hari alhamdulillah, 3 hari alhamdulillah, 1 bulan alhamdulillah. Yang tidak puasa bagaimana? Tidak apa-apa, karena itu tidak wajib, tapi dianjurkan sebagai kewajiban, karena itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah ditingkatkan keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Kalau dulu tahajudnya 1 kali salam, di tahun yang akan datang biar tidak menjadikan orang yang merugi, maka kita lipat gandakan sholat tahajud itu 3 kali mampu nggih Bu? Insya Allah. Dilanjutkan dengan sholat taubat 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat hajat 2 rakaat, ditutup dengan sholat witir, dan dilantuni dengan sholawat dan istighfar. Insya Allah kalau saya melihat ibu-ibu yang cantik-cantik ini, saya kira tahajudnya ini tidak akan tahanyut. Kalau tahajud itu adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan di sepertiga Kalau tahanyut itu adalah orang yang melewati masa jam tahajud. Dragonnya bagus, TikToknya bagus, FB-nya bagus, filmnya bagus, ditunggoni sampai tengah wengi. Telabes, saren, ngerok, temolaku. Tahajudnya jadi tahanyut. Kasta, ada perasaan kasta. Cek kastane lapo aku nunggoni HP ini murup uangi sirep. HP-nya yang berbicara, orangnya yang terlena. Nah, ini adalah satu peringatan. Bagaimana kita akan membuktikan di tahun Muharram, tahun Hijrah, tahun pembuka buku baru kita itu lebih untuk meningkatkan kita, kewaspadaan kita kepada ajaran-ajaran agama kita dalam diri kita, untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah. 4 bulan yang dimuliakan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Apakah bulan yang lain, bulan Islam tidak dimuliakan? Dimuliakan. Tidak hanya kita berbuat baik di bulan Muharram ini, tetapi di bulan-bulan yang lainnya tetap kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu bentuk di mana dalam Muharram ini kita untuk berpuasa, kita untuk bersedekah, meningkatkan kebaikan. Kita disunatkan untuk menyantuni anak yatim, bersedekah. Tidak hanya di bulan ini, di bulan-bulan manapun kita juga dianjurkan untuk bersedekah, karena sedekah itu tidak akan hilang. Kita sholat di tengah malam kepada Allah, kita memohon. Janjinya Allah bagaimana? Ud'uni istajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan memberimu. Karena janji Allah itu adalah janji yang pasti. Kecuali janji kula kalian panjenengan ibu ngapunten, tempatnya keliru, tempatnya salah, tempatnya lupa, itu ada pada diri manusia. Tetapi kita berusaha untuk yang lebih baik, insya Allah hal itu akan diijabah oleh Allah. Kita menangis di sepertiga malam, kita memohon kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, kita mendoakan anak-anak kita mendoakan keluarga kita mendoakan bagaimana ketika anak keturunan kita tinggalkan, tentunya akan meminta keturunan yang husnul khotimah, anak yang solehah. Kita tidak akan mewariskan kepada anak-anak kita adalah warisan yang sengsara, terutama dalam didikan agama. Ini adalah
generasi masa depan bangsa, di mana ibu-ibu adalah madrasul ula, madrasatul ula yang akan membawa kepada anak-anak kita kepada dunia yang penuh dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita berusaha, kita menangis kepada Allah, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan fid dini wad dunya wal akhirah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan hadir ke sini niatnya satu, bersilaturahmi. Yang kedua, ingin memeriahkan bulan Muharram ini. Yang ketiga, ingin membahagiakan anak-anak kita. Karena semua takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah membebani kepada hambanya kecuali Allah telah mengetahui kekuatan ujian-ujian yang diberikan kepada hambanya. Tetap kita beriman, tidak membelok dari ajaran dan perintahnya Allah. Kok nelongso aku mulai mbiyen urip kok koyo ngene, wis sembayange tekun, ngajine hatam bolak-balik, sunah-sunahe dilakoni, kok uripku tetep soro. Mboten angsal ngresulo. Mungkin amalan panjenengan itu masih ditahan karena rahmat Allah itu satu yang diturunkan ekrobutin sama semua umat manusia yang ada di dunia. Badwirullah, kita mengejar di mana rahmat Allah itu. Apakah di pagi hari, apakah di siang hari, apakah di sore hari, ataukah di malam hari. Kita tetap memohon, kita tetap meminta kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah dengan melaksanakan sholat, ini ya Bu ya, ibu-ibu biasanya ketika sholat karena banyaknya pekerjaan, tumpuan pekerjaan, banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, kemudian sholatnya sarib, asar, keburu ke maghrib, ya, duhurnya masih bekerja sampai mepet ke asar, duhur gandeng nang asar. Kalau duhurnya dilakukan dulu, asarnya mepet ke maghrib. Di sholatnya seperti itu, ketika kita sudah niat usolli fardhu dzuri arba'a rakaatin, Allahu Akbar, pikirannya melaku, duh, mari ini aku jemput anakku, sik durung adang, sik kate mampir iki, marani iki, sik bayar iki, jalan pikirannya Bu. Kemudian hatinya berkata, sholatku apa diterima ya? Aku mau ndonga iku apa diterima ya? Apa Allah mendengarkan doa-doaku ya Allah? Tidak hanya di subuh, tidak hanya di zuhur, tidak hanya di asar, tidak hanya di maghrib, di setiap waktu ketika kita melaksanakan sholat, pikirannya iku gambiang. Belum sholat pun sudah tertata. Putih sembahyang dhisik. Mari ngono aku ndang jemput iki, mampir nang pasar, marani iki, terus mampir nang iki, bayar iki, aku ndang masak. Wis janjian ambek iki. Allahu Akbar, terus membaca. Kabira walhamdulillahi katsira. Mlaku Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Lali aku mau ngecepno kompore murup. Mateng apa ndak? Ya. Kemudian, ya Allah Rabbi, aku mau goreng iwat aja kendek meja, kok ono munine kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyaringkan kucingnya lari. Dengan niatan akan membaca bacaan yang fasih dan dibanterno supaya kucingnya melayu, iwa islamet. Gimana ya Allah sholat saya? Menangis panjenengan di malam hari. Terus itu dilakukan. Niate ngaji, kait buka Quran, anake ngrewu. Tengah wengi buka Quran, bapake ngrewu. Urung wis ndak dibuka-buka Qurane, ndak diwaca-waca.
cuman dibuka tidak dibaca, bagaimana? Niat saja sudah mendapatkan pahala. Tapi niatnya betul-betul akan dilaksanakan, Bu, tidak hanya niat saja. Generawis aku niatku cari ini oleh pahala, cuma niat tidak dilaksanakan. Niat itu satu perbuatan yang diawali dengan niat dan tetap akan melaksanakan, disitulah pahala Allah akan diturunkan. Bagaimana dengan salatnya orang yang demikian? Diterima atau tidak? Tetap diterima, Bu. Meskipun jenengan Allahu Akbar, subhanallahiladzim. Mari ini aku katanya yang lalu. Iya. Tunggai kelambi abang. Sami Allahu liman hamika. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Jambira penutup dia pun ndak aku. Terus ada di dalam pikirannya, bagaimana salatnya? Sahkah? Sabu? Diterima tak? Diterima wis apa cari pangeran. Daripada panjenengan boten salat, entek khusuke ati ini kapan, Bu? Nggih, menunggu menata hati sampai khusyuk ini kapan? Karena itu terus berputar perjalanan manusia dalam siklus kehidupan. Diiringi hati kita tetap berzikir kepada Allah. Tidak hanya duduk, Bu. Dalam kondisi duduk, tasbihne dawa isi 1000. Diputer ping 40, berarti oleh 40.000. Jenengan jalan sudah, Bu. Hati kita tetap menyebut nama Allah dan berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah. Ampun sombong untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para nabi dan malaikat bersolawat, apalagi kita yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah tetapi bersolawat pun tidak melaksanakan. Bibir kita tidak mengucapkan, bibir kita tidak digerakkan, hati kita tidak mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tahun yang kemarin adalah tahun yang kita tinggalkan, dan tahun sekarang yang kita hadapi, tahun depan yang akan kita laksanakan. Tahun-tahun kemarin, tahun sekarang, tahun depan ini adalah satu tahun yang amalan-amalan itu terus meningkat. Amalan-amalan itu terus memberikan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kan gitu nggih? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu hindal hisab, gitu nggih? Muga-muga diparingi syafaati Rasulullah besok nek sampun badhe wangsul kepanggih kalian Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya ketika Nabi akan meninggalkan umatnya yang dipesankan oleh Nabi. Meskipun Allah menjanjikan surga dan isinya, meskipun Allah menjanjikan beribu bidadari, Rasulullah tidak akan pernah menjawab laksanakan, kecuali Allah menerima tobatnya umatku, umatku, umatku. Begitulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang dicintai untuk lebih mencintai kita kepada Rasulullah. Mugi-mugi panjenengan sedaya niki sehat. Mugi-mugi rezekine barokah. Wahususan wabil khusus yang sekarang ini Ibu Eka melaksanakan akikoh untuk ananda tercinta Arka Abdillah Faras yang sekarang sudah melaksanakan sunnahnya, yaitu dihitan. Dihitan ini sebagai kewajiban orang tua. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada agama, bangsa dan negara, serta orang tua, dan manfaat nanti di masyarakatnya berguna bagi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Panjenengan sedaya mangke kepanggih malih kalian kula di majelis-majelis taklim. Ini mungkin ibu-ibu ini sudah sering ketemu sama saya nggih Bu nggih. Ketemu di acara tahsis jenazah. Ada nggih Bu nggih? Yang ketemu di acara tahsis jenazah. Ada yang ketemu di acara majelis taklim ketika penyuluhan. Ngapunten Bu Nyai. Kepanggil juga di acara PKK nggih Bu nggih, ada di mana-mana. Di muslimatan juga kepanggil. Kita adalah bersaudara, kita adalah berkeluarga. Mudah-mudahan silaturahmi keluarga ini tidak hanya putus kita di dunia, karena ini satu kebaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama kelak ketika dibangkitkan lagi di padang mahsyar, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit titik yang perlu kita cermati di situ, yakni adalah meningkatkan ibadah kita di tahun yang akan datang lebih bagus, biar tidak menjadikan orang yang merugi di tahun yang kemarin dan di tahun yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf dan segera akan melanjutkan kegiatan kedua nggih Bu nggih. Mohon doa nanti malam saya ziarah Wali Limo mengantarkan jamaah. Mudah-mudahan hajat mereka semua adalah hajat yang diridhai oleh Allah. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada sahibul hajat tuan rumah dan Ustazah Eka, tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan, dicukupkan nikmatnya, diberikan lapang rezekinya, dijauhkan dari balak musibah. Apa yang menjadi hajatnya semuanya yang belum nyampe ke Mekah, mudah-mudahan tersampaikan di masjidil, menjadikan hamba yang akan menjadi tamunya di raudhahnya Rasulullah. Allahumma yasir lana jirata Makkah Madinah wa Madinatul Munawwarah wa Makkatul Mukarramah warzuqnal iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban hasi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban taubatan nasuhan taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afu indal hisab. Allahumma salamatan fid dini wal afiyata fil jasad wa jadata fil ilmi wa barakata fil rizqi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang saya. Jazakillah khairan katsir. Kami sampaikan kepada Ibu Nyai Sherla Nurida atas ilmu dan tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah prosesi santunan kepada adik-adik yatim yang diiringi dengan sholawat diubah Khairul Bariyah RW 17 Kelurahan Kebon Sari Kulon. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sekaligus untuk ibu-ibu nanti yang mau menyantuni bisa maju ke depan nggih. Langsung saja mawon nggih, langsung. Sebentar nih, Bu.
وفضله إلى نهاية تمام أمره فلما يتبع القول إلى رب الخلق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Bisa
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم سري ومستجيب يا رسول Mubarak alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala alihi
Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu dan hadirin yang mulia, dengan berakhirnya prosesi santunan anak yatim tadi, maka purnalah seluruh rangkaian acara tasyakuran, akikah dan santunan anak yatim pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan, salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
yang tampilan dari kami doa al-Bariya itu mudah-mudahan berkenan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Di atas yang meriah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.